Shalom semua, ada pertanyaan, apakah kita menyembah satu Allah atau tiga Allah? Berapa banyak kita di sini yang masih bingung bahkan mempertanyakan doktrin Allah Tritunggal? Apakah kita setuju atau tidak setuju? Saudara, ajaran Tritunggal adalah ajaran yang Alkitabiah. Ayat-ayat dalam Alkitab secara jelas menunjukkan konsep ini sekalipun tidak menggunakan kata Tritunggal. Istilah Tritunggal sendiri dirumuskan oleh bapak-bapak gereja pada Konsili di Nisea tahun 325 dan telah digunakan oleh gereja selama ribuan tahun untuk menjelaskan pribadi Allah. Namun yang perlu dicatat adalah kita tidak bisa memahami Allah dengan sempurna. Kita hanya dapat memahami Allah sejauh mana Ia menyatakan dirinya kepada kita. Dan konsep Tritunggal yang telah dirumuskan ini adalah kompilasi konsep pernyataan diri Allah yang tercatat dalam teks Alkitab. Lalu sekarang, yang sering menjadi pertanyaan, apakah orang Kristen menyembah satu Allah atau tiga Allah? Secara tegas, doktrin Kristen menjawab bahwa kita menganut monoteisme yang artinya hanya menyembah satu Allah. Orang Israel sendiri mendeklarasikan keesaan Allah ini sebagaimana ditulis dalam Ulangan 6 ayat 4. Dengarlah hai orang Israel, Tuhan itu Allah kita, Tuhan itu Esa. Kata Esa menunjukkan tunggal atau satu. Deklarasi ini kemudian dikonfirmasi oleh ayat-ayat dalam Perjanjian Baru. Namun di lain pihak, kata Elohim justru bersifat jamak. Perjanjian Baru juga menyebutkan bahwa ada tiga pribadi Allah, yaitu Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Sebagai contoh adalah peristiwa ketika Yesus dibaptis. Dalam peristiwa tersebut terlihat ada pemisahan yang jelas, yaitu Yesus sebagai anak yang dibaptis, Bapa berbicara dari sorga, dan Roh Kudus turun seperti burung merpati ke atas Yesus. Tentu pemahaman kekristenan ini adalah suatu pemahaman yang unik dan sulit dicerna. Maka istilah Tritunggal menjadi jawaban dari permasalahan ini. Kita menyembah satu Allah, yaitu Bapa, Anak, dan Roh Kudus, ketiganya yang Esa. Pengertian Tritunggal sendiri berarti Allah itu Esa dan memiliki tiga pribadi yang sama kekal dan sederajat, sama dalam hakikat tetapi beda dalam pribadinya. Satu hakikat, tiga pribadi. Jadi Bapa adalah Allah, Anak adalah Allah, dan Roh Kudus adalah Allah. Tidak ada tiga Allah, melainkan satu Allah. Doktrin Tritunggal ini telah disepakati dan digunakan oleh seluruh aliran Kristen arus utama seperti Pentakosta, Protestan, Katolik, dan lain-lain. Sehingga dapat menjadi alat ukur apakah sebuah gereja menggunakan doktrin yang benar atau tidak. Adapun dalam sejarah pernah ada beberapa pemahaman yang salah terkait doktrin Tritunggal. GBI sendiri lewat pengakuan iman, pengajaran dasar, dan tata gereja GBI secara jelas menganut pemahaman Tritunggal, yaitu satu hakikat, tiga pribadi. Ketiga pribadi Allah dalam Allah Tritunggal sendiri juga memiliki peran yang spesifik. Misalnya, Bapa sebagai pencipta dan pemelihara, Anak sebagai pendamai dan penyelamat, Roh Kudus tinggal di dalam hati kita dan bekerja di hati kita. Lalu sekarang saudara, jika memahami Allah sesulit itu, bagaimana mungkin kita bisa menginjil agar orang-orang bisa bertobat dan menerima keselamatan? Bicara mengenai keselamatan adalah hanya dalam percaya kepada Yesus Kristus. Setelah seseorang percaya, bertobat, dan menerima Tuhan Yesus, barulah perjalanan mengenal dan memahami Allah Tritunggal dimulai. Maka dari itu, sambil terus memahami kekayaan dan kebesaran Allah Tritunggal, kita juga harus terus memberitakan Yesus Kristus kepada dunia. Karena keselamatan hanya ada di dalam Yesus Kristus. Saudara, untuk penjelasan lebih lengkap dari tim teologi kami, silakan buka link yang ada di atas atau scan QR Code yang tersedia. Tuhan Yesus memberkati. Shalom semua jemaat yang dikasihi Kristus. Shalom. Gimana kabarnya Bapak Ibu? Luar biasa. Diberkati semua minggu-minggu ini? Amin. Haleluya, kita sama-sama bangkit berdiri Bapak Ibu. Kita akan mendeklarasikan Mazmur 91. Dalam lindungan Allah. Orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa
akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang kupercayai. Sungguh dialah yang akan melepaskan engkau dari jerat penangkap burung, dari penyakit sampar yang busuk. Dengan kepaknya ia akan melindungi engkau, di bawah sayapnya engkau akan berlindung. Kesetiaannya ialah perisai dan pagar tembok. Engkau tak usah takut terhadap kerasatan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang, terhadap penyakit sampar yang berjalan di dalam gelap, terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu petang. Walau 1000 rebah berlipat di sisimu dan 10.000 di sebelah kananmu, tetapi itu tidak akan menimpamu. Engkau hanya menontonnya dengan matamu sendiri dan melihat pembalasan terhadap orang-orang fasik. Sebab Tuhan ialah tempat perlindunganmu, yang maha tinggi telah kau buat tempat perteduhanmu. Malapetaka tidak akan menimpa kamu, dan tulah tidak akan mendekat kepada kemahmu. Sebab malaikat-malaikatnya akan diberitakannya kepadamu, untuk menjaga engkau di segala jalanmu. Mereka akan menatang engkau di atas tangannya, supaya kakimu jangan terantuk kepada batu. Singa dan ular redung akan kau langkahi, engkau akan menginjak anak singa dan ular naga. Sungguh hatinya melekat kepadaku, maka aku akan meluputkannya. Aku akan membentenginya, sebab ia mengenal namaku. Bila ia berseru kepadaku, aku akan menjawab. Aku akan menyertai dia dalam kesesakan. Aku akan meluputkannya dan memuliakannya. Dengan panjang umur akan kukenyangkan dia, dan akan kuperlihatkan kepadanya keselamatan daripadaku. Amin. Puji nama Tuhan. Shalom saudara. Shalom. Selamat pagi. Ada sukacita hari ini? Amin. Sebelum kita mulai ibadah kita mau berdoa kepada Tuhan. Kita satukan hati, kita berdoa. Haleluya Yesus. Ya Rabba ya Rabba syarina. Haleluya. Haleluya. Kami bersyukur. Kami bersyukur. Ya Rabba ya syarina ya Rabba ya Rabba syarina. Ya Rabba ya Rabba ya Rabba ya syarina. Haleluya. Oh haleluya. 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 Terima kasih Yesus. Terima kasih Tuhan. Engkau baik Yesus. Engkau baik. Kami bersyukur Tuhan, sangat bersyukur memiliki Engkau ya Tuhan, Allah yang hidup, yang memberikan kekuatan kepada kami ya Bapa. Terima kasih buat segala kebaikan-Mu Tuhan, karena kami boleh Tuhan melangkahkan kaki kami Tuhan untuk datang ke rumah-Mu Tuhan, mencari wajah-Mu. Biarlah Tuhan, Engkau ya Tuhan yang hadir tengah-tengah kami ya Bapa, mengurapi setiap kami ya Bapa yang datang pada pagi hari ini Tuhan. Bapa, kami juga berdoa Tuhan buat teman-teman kami yang belum datang ya Tuhan. Engkau ya Tuhan mengurapi mereka juga ya Tuhan. Apabila dalam keadaan sakit Tuhan, Engkau menyembuhkannya ya Bapa. Begitu dengan teman-teman kami dalam perjalanan Tuhan, Engkau Tuhan percepat langkah mereka ya Bapa, sehingga Tuhan kami dapat memuji, memuliakan Engkau di tempat ini ya Bapa. Bapa, kami bersyukur pada pagi hari ini kami Tuhan memiliki Engkau Allah yang hidup, memberikan kekuatan kepada kami, semangat baru kepada kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami siap Tuhan untuk memuji, memuliakan Engkau. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, mengucap syukur, haleluya. Amin. Oke. Kita memuji Tuhan, saudara. Siap menari buat Tuhan? Amin. Besarlah Tuhan dan layak dipuji. Besarlah namanya, kekal kuasanya. Aman
kita akan sama mendeklarasikan apa yang dimaksud dengan Pentakosta ketiga. 1. Pentakosta ketiga adalah pencurahan Roh Kudus yang dahsyat di zaman now, melebihi yang terjadi di Azusa Street. 2. Pentakosta ketiga akan mengakibatkan penuaian jiwa yang terbesar dan terakhir sebelum Tuhan Yesus datang kembali. 3. Pentakosta ketiga akan membangkitkan generasi Yeremia, yaitu anak-anak muda yang dipenuhi Roh Kudus, cinta mati-matian kepada Tuhan Yesus, tidak kompromi terhadap dosa, dan akan bergerak untuk memenangkan jiwa. 4. Pentakosta ketiga lahir di Indonesia dan bergerak ke bangsa-bangsa. Gerakan ini dari timur ke barat dan akan kembali ke Yerusalem. 5. Pentakosta ketiga akan memberikan kuasa untuk menyelesaikan amanat agung, dan setelah itu Tuhan Yesus datang kembali. Amin. Silakan duduk saudara. Kita mau memberikan persembahan kepada Tuhan. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa. Kami merasakan Tuhan hadirat di tengah kami Bapa. Terima kasih. Dan pada saat ini Tuhan, kami memberikan Tuhan persembahan padamu ya Tuhan Yesus. Biarlah Tuhan, persembahan ini menjadi memperluas kerajaan-Mu ya Bapa. Terima kasih Tuhan. Engkau Tuhan yang berkati tangan-tangan yang memberi Bapa, Engkau berkati berlipat-lipat dan ganda. Terima kasih, dalam nama Yesus kami berdoa, ucap syukur, haleluya, amin. Terasa berat, tak seorang pun mengerti beban. Ku tanya Yesus, apa yang harus ku buat? Dia berfirman, mari datanglah. Dia selalu pedulikan aku. Ku datang Yesus, Dia pikul segala bebanku. Sujud di altarnya, bila hati terasa berat, tak seorang pun mengerti beban. Ku tanya Yesus, apa yang harus ku buat? Dia berfirman, mari datanglah. Dia selalu pedulikan
kasih buat kemurahan-Mu Tuhan. Terima kasih buat perkenanan-Mu Tuhan. Banyak kata-kata terima kasih, dan terima kasih buat Tuhan. Saya bersyukur bahwa kami boleh ada di rumah Tuhan saat ini. Kami sehat, kami haus, kami rindu, kami lapar Tuhan akan firman-Mu. Izinkan kami pulang dengan membawa berkat-berkat surgawi. Biarlah Roh Kudus memuaskan setiap dari kami, sehingga kami pulang membawa jawaban, kami pulang membawa kelepasan, kami pulang membawa kesembuhan, kami pulang membawa pertobatan, dan kami pulang membawa pembaharuan. Bapa urapi, Roh Kudus ajarkan kami, bahkan mampukan hamba-Mu dalam mengemas kata-kata kebenaran dengan kata-kata sederhana yang penuh dengan kuasa, sehingga pada saat firman Tuhan disampaikan, isi hati Tuhan diberitakan, semuanya mengalami sukacita, semuanya mengalami sejahtera, semuanya mengalami pembaharuan di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus. Bicara, kami siap berdiam di dalam hadirat untuk mendengarkan isi hati. Hormat, pujian, kuasa, kemuliaan, kasih yang bagi di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami mengucap syukur dan berdoa yang siap nanti firman Tuhan sama katakan amin. Shalom. Katakan Tuhan Yesus baik. Sangat amat baik. Yang mengerti katakan amin. Puji Tuhan. Beri sekali lagi kemuliaan buat Tuhan. Haleluya. Kita sebelum mulai saya buka dulu. Saya punya masker. Kenapa? Supaya ketika saya berkata-kata keras ada senyuman di muka saya. Ini saya ingat terus, ini menjadi bahan pembaharuan buat saya, sehingga tidak terjadi celah yang nanti mengakibatkan firman Tuhan tidak bisa disampaikan dengan lugas dan elegan, karena jadi masalah. Tapi percayalah, firman Tuhan punya kuasa, firman Tuhan punya cara. Wah, ini tiba-tiba iPad-nya error nih. Dan saya percaya bahwa firman Tuhan itu ya dan amin. Oke, saya akan berbicara tentang kakak. Kalau kita berbicara tentang kakak, di bayangan Bapak Ibu saudara-saudari sekalian, kakak itu apa? Kartu keluarga ya. Waktu kita punya pikiran yang searah di dalam Yesus, kakak itu biasanya kartu keluarga. Dan kakak itu sangat amat penting dalam kehidupan kita dan keluarga kita, sekalipun kita masih belum berkeluarga. Kenapa? Karena seorang anak itu juga tercantum dalam kakak. Bahkan ketika kita pacaran, belum menikah, kita juga ada dalam kakak. Dan ketika kita berkeluarga, kita punya kakak. Jadi kakak itu sangat amat penting untuk mengurus akte lahir, untuk mengurus ijazah, bahkan hari-hari belakangan ini untuk mendapatkan vaksin. Anak-anak yang belum punya KTP harus membawa kakak. Jadi kakak sangat amat. Tetapi kakak yang saya mau bicarakan sekarang ini bukan kartu keluarga yang kita pikirkan bersama, tapi kakak yang Roh Kudus sampaikan hari ini adalah keselamatan keluarga. Yang mau katakan amin. Dulu waktu gereja ini dibuka, yang datang itu dominan perempuan, tidak ada laki-laki. Kenapa? Karena banyak wanita-wanita perempuan Sion yang datang ke sini. Dan gitu ya, suaminya belum mau ke gereja. Tapi berbeda dengan sekarang, malah saya lihat Tuhan mengubah laki-lakinya yang dominan di sini sekarang, yang punya semangat on fire untuk melayani Tuhan. Saya tidak pernah mengerti cara Tuhan, tapi saya akan mengikuti apa mau Tuhan. Dan saya percaya ada saatnya nanti tidak akan ada jemaat Tuhan datang di sini sendirian, tapi mereka datang bersama keluarga.
Itu kerinduan kita semua, amin. Kita mau sama-sama satu keluarga kita melayani Tuhan. Kita ada di mesbahnya Tuhan, bukan di panggungnya Tuhan. Jadi dulu itu kerinduan saya yang sama. Pada saat saya dipulihkan, saya nggak bisa membawa anak saya dan istri saya. Kenapa? Mereka dari keluarga yang bukan percaya. Itu bahkan sampai hari ini di keluarga besar istri saya hanya satu pengikut Kristus, yaitu istri saya. Nah, waktu itu adalah perjuangan berat bagi saya. Kenapa? Karena mereka belum pernah mengenali Yesus dari kecil. Ini agak sulit. Bahkan yang sudah sejak dari kecil pun agak sulit untuk diubah. Nah, makanya hari ini kita akan belajar rahasia Alkitab sesuai dengan pandangan-pandangan teologis hamba-hamba Tuhan. Karena ada yang sepakat, ada yang tidak sepakat, ada yang menentang, ada yang setuju. Saya akan bawakan, kita akan kupas firman Tuhan beserta bahasa aslinya. Jadi sehingga kita tidak menerjemahkan berdasarkan TB saja. Terkadang ada hal-hal yang kurang tepat. Nanti kita akan bahas. Kita buka dulu kisah keluarga pertama di Kisah Para Rasul 16 ayat 14. Kisah Para Rasul 16 ayat 14. Sebelum kita mulai, katakan kiri kanan, kamu akan diberkati. Demikianlah firman Tuhan, Kisah Para Rasul 16 ayat 14. Seorang dari perempuan-perempuan itu yang bernama Lydia turut mendengarkan. Ia seorang penjual kain ungu dari kota Tiatira yang beribadah kepada Allah. Tuhan membuka hatinya sehingga ia memperhatikan apa yang dikatakan oleh Paulus. Jadi ceritanya Paulus lagi berkhotbah atau lagi memberitakan firman di Filipi, di kota Filipi. Nah, di kota Filipi itu ada kota kecil namanya Tiatira. Di Tiatira itulah dia waktu memberitakan Injil, memberitakan firman Tuhan, dia ternyata bertemu dengan seorang wanita yang bernama Lydia. Dan Lydia ini sudah percaya kepada Allah, tetapi belum mengenal Yesus. Ya. Dan perhatikan di sini dikatakan Tuhan membuka hatinya. Perhatikan ayat ini. Jadi untuk menerima firman Tuhan harus buka hati. Tetapi apakah kita yang harus buka hati ataukah Tuhan yang membuka hati? Tapi dalam ayat ini dikatakan Tuhan membuka hatinya. Banyak orang yang kita beritakan firman tetapi mereka tidak pernah mau buka hati. Benar? Salah satunya kita. Benar atau benar? Dulu kita orang berdosa kan? Dulu kita orang yang keras hati kan? Dulu kita orang yang kalau dibilangin gak mau dengar kan? Apalagi saya orang teknik dan dari denominasi yang pakai logika. Jadi bisa kebayang, logika saya kuat sekali dan saya tidak gampang menerima yang namanya karismatik, apalagi yang namanya mujizat. Tapi ketika saya mengalami mujizat demi mujizat, berarti banyak mujizat, saya baru tahu dan percaya bahwa Yesus itu benar-benar hidup. Kalau kita tidak pernah mengalami Kristus, kita tidak akan pernah mengenal Kristus. Kita harus mengalami Kristus, maka kita akan mengenal Kristus dan bahkan jatuh cinta kepada Yesus. Itu prinsip. Nah, di sini Tuhan membuka hatinya. Dulu kita orang berdosa, tapi kok kita sekarang jadi kayak begini? Cinta Tuhan, bela-belain Tuhan, bahkan rela dikatakan ibaratnya orang bodoh versi dunia. Kok kamu mau bela-belain Tuhan? Kok kamu mau melayani? Kok kamu mau memberkati? Kok kamu mau jadi saksi? Gitu ya. Dianggap bodoh. Tetapi itu karena Tuhan membuka hati kita. Tuhan berkenan kepada kita. Tuhan memberikan kasih karunia-Nya buat kita. Karena siapa? Karena doanya orang-orang kudusnya Tuhan. Jadi Tuhan bisa buka hati, yes. Hati yang keras digantikan hati yang lembut, yes. Tuhan bisa, Tuhan mampu, bahkan lebih daripada sekedar bisa. Caranya gimana? Jangan tanya saya. Waktunya kapan? Jangan tanya saya. Itu hak prerogatifnya Tuhan sendiri. Jadi saat itu Tuhan membuka hatinya Lydia.
Puji Tuhan, di sini nggak ada namanya Lydia. Kalau ada Lydia akan angkat tangan. Jadi Tuhan membuka hatinya Lydia. Apa yang terjadi setelah itu? Kita lanjutkan di ayat 15. Sesudah ia dibaptis bersama-sama dengan seisi rumahnya, ia mengajak kami, katanya, jika kamu berpendapat bahwa aku sungguh-sungguh percaya kepada Tuhan, marilah menumpang di rumah. Ia mendesak sampai kami menerimanya. Perhatikan dari ayat sebelumnya ke ayat sesudahnya. Di ayat sebelumnya Lydia mendengar pemberitaan Paulus, tetapi ayat sesudah dikatakan sesudah. Jadi ada momen, ada masa, ada waktu antara ayat 14 dengan ayat 15. Sehingga pada akhirnya satu orang yang bernama Lydia, dia membagikan apa yang dia dapatkan kepada keluarganya, sehingga keluarganya dibaptis. Karena pada saat Paulus berbicara, keluarganya tidak ada di situ. Tertulis di ayat sebelumnya, hanya Lydia yang mendengar. Tetapi kok di ayat sesudahnya, Lydia dan seisi rumahnya. Bukan hanya Lydia yang dibaptis, tapi Lydia dan seisi rumahnya. Perhatikan di sini. Artinya ada yang dilakukan oleh Lydia pada saat setelah dia mendengar apa yang diberitakan Paulus, ketika Tuhan membuka hatinya dan firman itu tumbuh di hatinya, firman itu melekat di hatinya, dan dengan dorongan Roh Kudus dia bagikan ke seisi rumahnya, sehingga Lydia dan seisi rumahnya dibaptis. Yang mau katakan amin. Ini luar biasa. Bagaimana dengan kisah keluarga kedua? Yaitu di Kisah Para Rasul 16, tapi beda ayat. Ayatnya 30. Ayatnya 30. Ini ceritanya setelah si Lydia dan seisi rumahnya dibaptis, Paulus meneruskan perjalanan pelayanannya dan bertemu dengan hamba perempuan yang punya roh tenung. Kenapa dikatakan hamba perempuan? Karena dia masih hamba. Kalau dia masih hamba berarti dia punya tuan. Seperti bintang film yang punya manajer, atau bintang film yang punya produser. Jadi ini hamba masih punya tuan. Tuan menggunakan hamba perempuan ini yang punya roh tenung untuk menghasilkan uang. Ceritanya begitu ya, untuk menghasilkan uang. Dan akhirnya singkat cerita, Paulus tidak tahan mendengarkan celotehnya dan diusirlah roh tenung itu, sehingga roh tenung itu keluar, menyebabkan tuan dari hamba perempuan itu kesal. Karena bokan tau, bolui apa? Dangadong hepek, nggak ada uang. Ceritanya begitu. Jadi si tuan ini marah, sehingga akhirnya memfitnah daripada si Paulus. Paulus dibuka bajunya, didera, dipukulin, dan dimasukin penjara. Dan dengan cara Tuhan yang ajaib, Paulus dan Silas dimasukkan di penjara yang posisinya di tengah-tengah. Bukan di pinggir, bukan di ujung, bukan di bawah, bukan di atas, tapi di tengah-tengah. Apapun yang terjadi dalam kehidupan orang percaya, walaupun dalam masalah, tapi Tuhan menempatkan di tengah-tengah. Kenapa begitu? Karena Tuhan mau selalu ada di tengah-tengah perhatian kita. Tuhan mau selalu ada di senter pusat perhatian kita. Sekalipun dia disalib di antara dua orang dan dia ada di tengah-tengah. Ketika Paulus dan Silas ada di tengah-tengah, dipasung di rantai, mereka berdua bernyanyi, memuji menyembah Tuhan. Pada saat kita ada masalah, belajar dari Paulus dan Silas, banyak memuji dan menyembah Tuhan. Apa yang terjadi setelah itu? Terjadi gempa. Rantainya terlepas sendiri, pasungannya terlepas sendiri, dan kepala penjara panik. Karena dia berpikir bahwa semua tahanan lepas, bahkan dia mau bunuh diri. Tapi hamba-hamba Tuhan tidak pernah mau membinasakan sesama. Hamba-hamba Tuhan selalu ingin menyelamatkan. Lalu Paulus dan Silas langsung bilang, stop, jangan kamu bunuh diri. Semuanya masih ada di sini. Lalu akhirnya dia datang, si kepala penjara itu, dan dia mengantar mereka keluar sambil berkata, Tuan, apakah yang harus aku perbuat supaya aku selamat?
ayat 31. Percayalah kepada Tuhan Yesus Kristus dan engkau akan selamat, engkau dan seisi rumah. Amin. Lalu banyak teologian mengartikan bahwa ini tidak boleh mengatakan bahwa satu orang selamat, seisi keluarga selamat. Lalu mereka mengupas bahasa Yunaninya. Bahasa Yunani dan seisi rumahmu itu ho oikos so. Ho itu the. Terjemahan dalam versi Inggrisnya ho itu the. Oikos itu rumah atau keluarga. So itu kepunyaanmu atau daripadamu atau milikmu. Lalu mereka bilang, ini terjemahan LAI kurang tepat. Kalau menurut saya baca versi bahasa aslinya ini tepat. Cuma pemahamannya bisa mempunyai dua arti yang berbeda. Lalu banyak orang berkata, wah ini satu orang diselamatkan, berarti yang lain pasti diselamatkan. Jadi perlu satu orang aja. Tapi ada satu orang, beberapa teologi bilang begini, nggak bisa. Keselamatan itu pribadi lepas pribadi. Keselamatan itu bukan milik golongan. Keselamatan itu bukan milik keluarga. Keselamatan itu bukan milik satu gereja. Teologian sama teologian ribut. Ceritanya begitu. Terus saya tanya sama Roh Kudus. Saya bilang, sebenarnya ini apa dan bagaimana dalam pengertian pemahaman yang benar? Bagaimana? Ini butuh perenungan. Saya berhari-hari saya belajar, saya tanya sama Tuhan, saya tanya ilustrasinya gitu ya, dan nanti kita akan ada ilustrasi, akan lebih mengerti. Dan saya percaya kalian boleh cari di YouTube mana aja, di channel YouTube mana saja, tidak akan ada ilustrasi ini. Jadi ilustrasi ini bukan ilustrasi contekan atau khotbah contekan, tidak ada khotbah contekan. Ini benar-benar pewahyuan baru dari sorga untuk kita yang datang hari ini. Ya. Karena Tuhan Yesus mengasihi kita semua. Dia sayang semua. Oke? Di sini dikatakan, percayalah kepada Tuhan Yesus Kristus dan engkau akan selamat. Saya bertanya dulu, akan selamat itu sudah selamat atau belum? Belum aja sudah pada happy ya? Ya dong. Wah, kamu akan selamat, happy. Wow. Gitu ya. Tapi belum selamat loh. Tidak ada pengajaran yang sekali selamat tetap selamat, kecuali namanya selamat. Tapi selamat pun belum tentu selamat. Ya harus hati-hati. Kecuali nama saya selamat, boleh. Sekali selamat tetap selamat, tapi bukan selamat. Jadi baru akan selamat. Tetapi dasar keselamatan adalah percaya kepada Yesus. Berarti kalau akan selamat, kan katanya belum selamat. Berarti keselamatan itu sudah terlihat belum? Belum terlihat, belum terlaksana, belum terjadi. Tapi kita percaya bahwa kita akan selamat di dalam Yesus. Percaya tanpa melihat itu adalah iman. Kemarin kita sudah belajar ya. Kalau kita percaya sudah melihat, lalu kita percaya, itu bukan iman, itu bukan percaya. Percaya itu karena kita tidak melihat. Loh kok bisa Pak? Iya. Kalau kita percaya sama suami kita yang pergi jauh, yang kita nggak tahu apa yang dia lakukan, itu baru percaya. Kalau kita sudah melihat apa yang dia lakukan, itu bukan percaya. Itu namanya kita melihat, bukan percaya. Bukti. Beda lagi. Terbukti. Kalau percaya itu sebelum kita melihat, kita kasih kepercayaan. Ini pola pikir surga. Jadi percaya itu bukan karena melihat. Itulah yang disebut iman. Ketika kita beriman kepada Yesus, dikatakan engkau, mulai dari engkau dulu, engkau dan seisi rumah. Artinya siapa dulu yang mulai akan selamat karena dia beriman kepada Yesus? Kepala penjara ini dulu, baru dan seisi rumahmu. Tapi bukan berarti kalau kepala penjara selamat, seisi rumah selamat.
Tapi bisa berarti juga kepala penjara selamat, seisi rumah selamat. Kok Bapak bikin bingung khotbahnya jadi ambigu. Makanya kita dengarkan dengan fokus, izinkan Tuhan membuka hati kita, biarlah Roh Kudus mengajarkan kita. Sehingga kita benar-benar mengerti firman ini. Pulang dari sini nggak akan sia-sia. Pulang dari sini jadi saksi dalam keluarga. Itu yang penting. Lanjut di ayat 32. Ini belum berhenti sampai di sini ceritanya. Lalu mereka memberitakan firman Tuhan kepadanya dan kepada semua orang yang ada di rumahnya. Ya. Kalau tadi si Lydia yang memberitakan kepada keluarganya. Kalau di kisah ini Paulus dan Silas yang datang ke rumahnya memberitakan kepada keluarganya. Beda versi cerita, beda gaya, satu tujuan. Yaitu dia dan seisi rumahnya adalah target untuk diselamatkan. Tapi caranya di kisah keluarga pertama itu Lydia yang memberitakan. Kisah keluarga kedua, kepala penjara dan seisi rumahnya yang memberitakan adalah Paulus dan Silas. Lalu mereka di sini Paulus dan Silas memberitakan firman Tuhan kepadanya dan kepada semua orang yang ada di rumahnya. Hasil akhirnya sama nggak? Sama. Coba ayat 33. Coba lihat ya, ayat 33. Pada jam itu juga kepala penjara itu membawa mereka dan membasuh bilur mereka. Seketika itu juga ia dan keluarganya memberi diri dibaptis. Wow, beri kemuliaan dulu buat Tuhan. Jadi artinya apa? Ketika kita mau keluarga kita diselamatkan, dimulai dari diri kita dulu. Kita buka hati dulu buat Tuhan. Kita diperbaharui dulu. Gitu. Kita bertobat dulu. Ya, ketika kita berubah, lalu orang-orang terdekat kita melihat kita, kok bisa jadi ciptaan baru ya? Kok orang ini berubah ya? Kok orang ini something wrong tapi kok positif ya? Dan ketika dia berubah, dia menjadi pembawa damai, dia membawa garam dan terang, berdampak buat keluarga, berkarya, punya motivasi hidup yang positif. Lalu orang-orang terdekatnya mulai mau belajar, mulai mau berubah. Apalagi melihat kok kita sering berdoa, kok kita sering naik menara doa, kok kita sering membagikan kasih. Mereka akan berubah. Pak, itu pasti selamat. Atau orang ini udah saya injilin sampai hari terakhirnya nih orang di rumah saya. Sampai diranjang orang sakit koma. Di mesin itu Pak, di mesin deteksi jantung. Dia gambarnya gini Pak. Senin, Kamis. Senin, Kamis. Putus-putus gitu Pak. Saya nggak tahu Jumatnya mati apa enggak. Karena Senin, Kamisnya turun. Gak bisa kita menghakimi bahwa orang itu selamat atau tidak selamat. Karena ketika kita menghakimi orang itu selamat atau tidak selamat, kita secara tidak sadar menjadikan diri kita Tuhan yang kecil. Ya, menjadikan diri kita Tuhan yang kecil. Ayatnya ada Pak? Ada, Bapak Ibu Saudara-saudari sekalian. Kalau saya ngomong di mimbar ini, saya harus berdasarkan ayat firman Tuhan yang hidup. Coba buka Yakobus 4 ayat 11. Jadi kalau berbicara di mimbar tidak dasar ayat, jangan didengarkan bahaya itu. Demikianlah firman Tuhan. Yakobus 4 ayat 11. Saudara-saudaraku, janganlah kamu saling memfitnah. Barang siapa memfitnah saudaranya atau menghakiminya, ia mencela hukum dan menghakiminya. Dan jika engkau menghakimi hukum, maka engkau bukanlah penurut hukum, tetapi hakimnya. Oh, ini jelas ini firmannya, coba deh dicerna. Coba baca jam 3 pagi di saat orang sepi, pada ngantuk, cuci muka, renungan firman. Minta sama Tuhan pengertian. Saya lanjutkan ayat 12, kita baca sama-sama. Buka ayat 12, kita baca sama-sama ayat 12 dulu. 3, 2, 1. Hanya ada satu pembuat hukum dan hakim, yaitu Dia yang berkuasa menyelamatkan dan membinasakan. Tetapi siapakah engkau
sehingga engkau mau menghakimi sesamamu manusia. Jangan. Pak, kalau kita diizinkan Tuhan melihat orang-orang yang menyimpang dari kebenaran gimana? Kita belajar dan mendoakan, bukan menghakimi. Kita belajar, oh Tuhan izinkan kita melihat. Ya udah, kita jangan seperti itu. Lalu kita doakan supaya ada pertobatan, supaya ada penolong yang membawa dia kembali kepada kebenaran. Itu caranya supaya kita jangan jadi hakimnya, kita jangan jadi Tuhannya. Ngerti ya? Jadi mulai sekarang pulang dari tempat ini, kalau kita lihat keluarga kita, anggota keluarga kita melakukan hal-hal di luar kebenaran, jangan dihakimi, langsung bawa ke moceng. Lihat mama pegang apa? Lihat papa pegang apa? Jangan. Tapi kasih cincau dan cendol. Ayo kita berdoa. Sehingga rekonsiliasi bisa terjadi. Itu penting. Pak, tapi susah Pak. Berubah. Makanya kita harus buka hati dulu, kita harus berkenan dulu. Emang ada Pak cara seperti itu dalam kitab? Ada. Kita masuk kisah keluarga ketiga. Kita buka Ibrani 11. Kita buka jangan itu dulu. Kita masuk dulu ke ini. Ke Kejadian 6 ayat 9. Masuk Kejadian 6 ayat 9. Biar ngerti. Kejadian 6 ayat 9. Nah, ini saya masuk Kejadian ya. Jadi di langkah-langkah awal ya, kita belajar dari basic. Ibaratnya kita belajar dari SD dulu, jangan langsung masuk kuliah. Nanti bingung, SD dulu Kejadian dulu. Nah, kita biar. Inilah riwayat Nuh. Nuh adalah seorang yang benar dan tidak bercela di antara orang-orang sezamannya. Dan Nuh itu hidup bergaul dengan Allah. Perhatikan lagi di Kejadian 7 ayat 1. Ini lanjutannya. Saya nggak akan bahas ceritanya, itu ada versi khotbah. Kejadian 7 ayat 1. Lalu berfirmanlah Tuhan kepada Nuh, masuklah ke dalam bahtera itu, engkau dan seisi rumahmu, sebab engkaulah yang kulihat benar di hadapanku di antara orang zaman itu. Saya mau tanya, yang terlihat benar di hadapan Tuhan siapa? Engkau. Siapa engkau? Nuh. Betul ya? Benar apa betul? Kebetulan atau kebenaran? Nuh yang dilihat benar, tapi yang diselamatkan Nuh dan siapa? Nah, berarti gimana nih Pak penjabarannya? Tadi katanya bisa selamat, bisa tidak selamat, terus harus diberitakan. Kalau diberitakan ditolak, jadi gimana? Sedangkan di sini tertulis firman Tuhan ya dan amin. Perjanjian lama dan perjanjian baru tidak pernah bertentangan. Firman Tuhan pasti digenapi. Tuhan tidak pelin-pelan. Saya milih kamu jadi pengkhotbah, saya pilih kamu jadi WL, saya pilih kamu jadi pendoa syafaat. Terus tiba-tiba Tuhan bilang, nggak jadi, dia salah. Tuhan kita bukan Tuhan yang pelin-pelan. Dia adalah ya dan amin. Sekalipun kelihatannya tidak mungkin terjadi, dia punya kuasa untuk menjadikan itu terjadi. Itu Tuhan. Itu Tuhan. Bukan kita, bukan Edwin ya. Bukan yang manusia, tapi itu Tuhan. Jadi jelas di sini dilihat Nuh yang berkenan, tapi yang diselamatkan Nuh dan keluarganya. Coba kita buka lagi. 2 Petrus 2 ayat 5. Ya jelas. Jadi perjanjian lama tidak pernah bertentangan dengan perjanjian baru. 2 Petrus 2 ayat 5. Dan jikalau Allah tidak menyayangkan dunia purba, tetapi hanya menyelamatkan Nuh, gitu ya, pemberita kebenaran itu, dengan 7 orang lain, ketika ia mendatangkan air bah atas dunia orang-orang yang fasik. Artinya begini, kalau Tuhan menyelamatkan Nuh saja, maka Tuhan tidak menyayangkan dunia ini. Tapi Tuhan menyelamatkan Nuh dulu, pemberita kebenaran. Nuh memberitakan kebenaran. Nuh yang dipilih Allah. Nuh berkenan dengan Allah. Nuh intim dengan Allah. Nuh tahu kehendaknya Allah. Ketika dia di dalam Allah, ketika dia bergaul intim dengan Allah, dia mengerti kehendak Allah, dia menjadi pemberita kebenaran kepada keluarganya. Gitu. Ya. Sehingga Allah menyelamatkan Nuh dan keluarga.
Dan bukan itu saja. Konteks Allah menciptakan dunia ini tidak hanya menciptakan satu manusia namanya Adam, tetapi Adam dan Hawa. Berarti Tuhan pada dasarnya menciptakan keluarga, bukan satu orang. Tuhan mengasihi keluarga. Katakan, Tuhan sayang keluarga saya. Jadi jelas Nuh berkenan, Nuh mengerti maunya Tuhan, Nuh memberitakan apa yang dia dapatkan dari Tuhan. Pak, kok keluarga Nuh bisa ya ikutin Nuh? Kok keluarga Nuh bisa ya sepakat dengan Nuh? Kok bisa ya Pak? Padahal gitu ya. Aduh, Bapak nggak tahu Pak. Aduh, suami saya, aduh, serem Pak, nggak bisa dibilang. Tapi ada juga suami bilang, aduh Bapak nggak tahu Pak, istri saya pakai macam Pak. Aduh, saya bilang satu kata, dia 1000 kata Pak. Susah Pak, beritain tentang Yesus susah. Kelihatannya mustahil bagi manusia, tapi tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Caranya Pak, aplikasinya Pak, saya mau belajar Pak, saya mau Pak, rindu keluarga saya sama-sama dengan saya nanti ketemu Yesus. Caranya gimana Pak? Saya mau dong Pak. Ya udah, kita belajar Alkitab ya, karena kita nggak bisa lakukan ini tanpa firman Tuhan yang hidup. Karena firman Tuhan adalah Tuhan itu sendiri, itu berkuasa. Oke, kita buka Yakobus 5 ayat 16. Yakobus 5 ayat 16. Kita baca sama ayat 16. Kita baca sama-sama ya. Demikianlah firman Tuhan. 3, 2, 1. Karena itu, hendaklah kamu saling mengaku dosamu dan saling mendoakan supaya kamu sembuh. Doa orang yang benar bila dengan yakin didoakan sangat besar kuasanya. Katakan amin. Kalau kita berkenan di hadapan Tuhan, kita bergaul intim dengan Allah, didasari dengan iman, diawali dengan iman percaya, dilanjutkan dengan pertobatan dan pertumbuhan di dalam Tuhan, sehingga kita akhirnya intim dengan Tuhan. Dan Tuhan bilang, kamu adalah anak orang yang berkenan di hadapanku. Bukan manusia yang bilang, kamu berkenan di hadapan Tuhan, bukan. Tapi Tuhan sendiri yang mengatakan, kamu berkenan di hadapanku. Maka ketika kita berdoa, perkenanan Tuhan akan turun. Ketika kita berdoa, kasih karunia Tuhan akan turun kepada keluarga kita. Yang tidak mungkin akan jadi mungkin. Ini penting. Ini penting sekali. Makanya diawali dari kita dulu. Ya, kalau kita berkenan di hadapan Tuhan, mengerti kehendaknya Tuhan, bukan mengenal yang baik dan benar, itu belum cukup masuk surga. Orang bisa baik tapi belum tentu benar. Orang bisa benar tapi belum tentu itu kehendak Tuhan. Tapi kalau kita melakukan kehendak Tuhan, percayalah kita benar di hadapan Tuhan. Bukan benar menurut kita. Kalau kita benar menurut Tuhan dan kita berkenan di hadapan Tuhan, apa yang kita minta Tuhan jawab melebihi dari apa yang kita minta. Pasti. Sehingga ketika kita diselamatkan, diawali dengan percaya kepada Yesus, bertobat dan bertumbuh di dalam Yesus, maka seisi rumah akan diselamatkan. Jadi ini penting. Tugas kita sekarang pulang dari tempat ini, kita harus jadi saksi dalam kebenaran untuk mengubahkan orang lain, mulai dari diri kita sendiri dulu. Bilang kiri kanan, mulai dari diri kita sendiri. Percayalah, dalam waktu yang singkat, karena Tuhan yang memegang waktu, gereja ini akan dipenuhi dengan keluarga dan keluarga. Kita rindu itu, kita mau itu, dan itu semua untuk hormat dan kemuliaan Tuhan. Jadilah orang yang berkenan di hadapan Tuhan. Nuh berkenan di hadapan Tuhan, sehingga seisi rumah diselamatkan. Musa berkenan di hadapan Tuhan, sehingga bangsa Israel dilepaskan dari Mesir dan diselamatkan. Yusuf berkenan di hadapan Tuhan, sehingga keturunan Yakub diselamatkan.
Tuhan Yesus ada buat kita, sehingga kita semua bisa diselamatkan. Tanpa Yesus kita tidak bisa apa-apa. Tanpa Yesus kita bukan siapa-siapa. Mulailah diawali dengan beriman kepada Yesus, bertobat dan bertumbuh, dan dilanjutkan bergaul intim dengan Yesus. Maka percayalah, kita akan menjadi orang perkenanan di hadapan Tuhan. Dan ketika kita berkenan, ketika kita berdoa, memohon kepada Tuhan, maka perkenanan itu akan turun buat keluarga kita. Syaratnya, satu, hendaklah kamu saling mengaku dosa. Kalau dikatakan saling di sini, berarti ada berapa orang? Lebih dari satu atau satu orang? Lebih dari satu. Kalau saling, sama-sama memaafkan, sama-sama meminta maaf, atau satu sisi minta tolong untuk diberikan pengampunan. Sama-sama. Jadi jangan pernah malu mengatakan minta maaf, sekalipun mungkin kita tidak bersalah. Karena dengan meminta maaf kepada orang yang kita berikan maaf, maka dia juga akan belajar dari kita untuk meminta maaf. Saling memaafkan. Jadi tidak ada dosa di antara kita, tidak ada dusta di antara kita, tidak ada topeng di antara kita. Kita benar-benar lepaskan pengampunan. Saling minta maaf, kemudian saling mendoakan. Ketika kita lepaskan pengampunan, hati kita bersih, maka doa kita punya kuasa. Tapi kalau kita simpan di sini sesuatu yang tidak baik, makanya doa bertahun-tahun tidak pernah terdengar. Kenapa? Kita belum bereskan masalah kita dengan Tuhan. Kita belum bereskan masalah kita dengan sesama yang dilihat oleh Tuhan. Karena tiada yang tersembunyi di hati kita. Tuhan bisa melihat isi hati semua manusia. Jadi kita bereskan. Setelah kita bereskan, baru kita doa. Percayalah, dan sangat amat percayalah, saya nasihatkan. Kalian akan terheran-heran melihat cara Tuhan bekerja. Saya sudah alami dan saya banyak alami. Para musik saya undang untuk masuk ke musbah kembali. Kesimpulan khotbah hari ini, dasar keselamatan adalah iman percaya, diawali dengan iman percaya kepada Tuhan Yesus Kristus. Sekalipun Tuhan kita tidak terlihat, sekalipun keselamatan itu belum digenapi, belum disempurnakan, pada saat Tuhan Yesus datang nanti kita disempurnakan. Tetapi percayalah bahwa Yesus adalah Sang Juru Selamat. Dia lahir dari seorang perawan, dia mati dan bangkit dengan tubuh kemuliaan, bukan mati suri ya, mati dan bangkit dengan tubuh kemuliaan. Bahkan disaksikan banyak orang dia naik ke surga karena asalnya bukan dari dunia, asalnya dari surga. Kalau dia bisa kembali ke surga, dia tahu jalan pulang ke surga karena dia berasal dari surga. Dan begitu, percayalah, bertobatlah, bertumbuhlah, dan bergaul intim dengan Yesus. Maka kita akan jadi orang yang berkenan di hadapan Tuhan. Ketika kita berkenan, saya sangat amat terlalu percaya doa kita akan selalu direspon oleh surga. Amin. Bapak Ibu, saya undang untuk berdiri. Kita baca satu ayat penutup Roy, Amsal 11 ayat 21. Kita baca firman Tuhan dengan menghormati firman di Amsal 11 ayat 21 secara bersama-sama. Amsal 11 ayat 21. Kita imani ini. 3, 2, 1. Sungguh orang jahat tidak akan luput dari hukuman, tetapi keturunan orang benar akan diselamatkan. Amin. Beri kemuliaan buat Tuhan.
sudah mendengar isi hati-Mu. Kami mendengar firman kebenaran. Kami tahu Tuhan, ketika kami mengawali perjalanan hidup kami dengan iman percaya kepada Yesus, maka kami lanjutkan dengan respon kami, yaitu pertobatan. Dan bahkan lebih daripada itu, Roh Kudus mampukan kami untuk semakin kami diperbaharui dalam menjadi pelaku firman, dan kami semakin intim dengan Tuhan. Kami percaya Tuhan, ketika kami intim dengan Tuhan, kami berkenan di hadapan Tuhan, ketika kami berdoa memohon kepada-Mu, perkenanan-Mu akan turun Tuhan. Dan kami percaya keturunan orang benar akan diselamatkan, keluarga kami akan diselamatkan, seisi rumah kami akan diselamatkan, bahkan keluarga besar kami akan diselamatkan. Bapa dalam surga, ketika kami melakukan bagian kami, Engkau akan melakukan bagian-Mu, menyelesaikan bagian yang belum terselesaikan dengan cara yang ajaib. Saya percaya Tuhan, keluarga demi keluarga akan datang beribadah ke tempat ini, ke gereja-Mu, GBI Pantai Permata, di dalam nama Tuhan Yesus. Urapi anak-anak dengan roh keperkasaan, roh kebenaran, roh takut dan tatakan Tuhan, roh pengenalan akan Tuhan, sehingga mereka berani memberitakan Injil di orang-orang terdekat mereka. Mereka berani memperkatakan firman, berani bersaksi Tuhan di dalam keluarga mereka. Kami percaya Tuhan, dengan cara-Mu yang ajaib, Tuhan membuka pintu hati mereka di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Bapak. Terima kasih buat firman. Terima kasih. Mari kita buka kedua tangan kita dan pintu hati kita di hadapan Tuhan untuk menerima berkat yang terbaik dari Tuhan. Kekasih-kekasih Kristus, sama seperti Engkau membuka kedua tangan-Mu dan pintu hati-Mu di hadapan Tuhan, pintu surga saat ini juga terbuka di hadapan-Mu. Pulanglah dan bawalah berkat penginjilan, berkat kemenangan, berkat keberhasilan, berkat keberuntungan, berkat kelepasan, berkat kesehatan, bahkan berkat keselamatan, dan berkat Abraham, Ishak, dan Yakub, serta shalom dari Allah Bapa kita di surga melalui Tuhan kita Yesus Kristus dan persekutuan yang manis bersama dengan Roh Kudus, mulai saat ini sampai Tuhan Yesus menjemput kita di awan-awan yang permai. Bagi setiap kita orang percaya yang sudah menerima berkat Tuhan, sama-sama katakan